Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Di edisi yang lalu aku udah menjelaskan kategori pertama, uh, kelompok dalam Islam yang melihat tentang keberadaan perempuan. Kelompok yang pertama itu adalah yang kemarin saya jelaskan, itu adalah kelompok konservatif ya. Jadi kelompok konservatif ini kira-kira kalau menggunakan diksi sekarang itu adalah ya kelompok Taliban lah, kelompok Taliban. Nah, yang lebih baik dari kelompok konservatif menyangkut soal bagaimana pandangan Islam terkait dengan perempuan itu adalah kelompok moderat. Jadi pada dasarnya kelompok moderat ini tidaklah berbeda jauh dengan kelompok konservatif. Hanya saja yang membedakan adalah ia memberikan kelonggaran ya, memberikan keleluasaan yang lebih lebih dalam atau lebih luas lagi kepada perempuan seperti itu. Aku menduga dan meyakini bahwa kelompok moderat inilah yang banyak di Indonesia. Yang menarik menurutku bahwa kelompok moderat ini melihat perempuan dengan menggunakan lensa Islam itu misalkan dalam status perempuan ini ya, apakah ia berdasarkan ciri biologis atau gendernya, maka kelompok moderat ini masih melihat bahwa ciri biologis itu yang paling diunggulkan. Jadi misalkan begini, lihat waria begitu, dia tidak akan mengatakan bahwa dia adalah perempuan, meskipun dia bisa menerima, karena menurut yang bersangkutan dia bukan perempuan ya, dia bukan perempuan, dia laki-laki gitu kan, dalam bahasanya dalam muhannas seperti itu. Tetapi ia tetap mengatakan bahwa kalau sholatnya ya harus menggunakan sholat dengan cara laki-laki seperti itu. Tapi bisa menerima. Tapi yang kalau kelompok konservatif nggak bisa menerima. Yang kedua, ciri dari pandangan Islam moderat menyangkut soal perempuan adalah sama dengan yang kelompok konservatif. Mereka kerap kali meyakini bahwa perempuan itu lebih rendah ketimbang perempuan. Meskipun kelompok moderat ini tentu melakukan upaya yang serius untuk bagaimana perempuan yang awalnya dalam kelompok konservatif itu sangat jauh jaraknya dengan laki-laki, maka di kelompok moderat itu pelan-pelan itu kemudian disejajarkan ya. Kelompok moderat mengatakan oke, perempuan memang harus statusnya menjadi lebih tinggi ketimbang yang dulu-dulunya, harus sekolah, harus kuliah. Hanya saja nah ini gak boleh sejajar dengan laki-laki ya, apalagi melebihinya, gak boleh ya. Silahkan punya PhD double 2 misalkan, atau punya master, tapi tetap tugasmu, kodratmu adalah domestik seperti itu. Jadi implikasinya apa? Implikasinya adalah perempuan dalam kalangan moderat, dalam pandangan orang-orang moderat itu adalah terkena apa yang aku sebut sebagai double burden atau beban ganda seperti itu. Dia diperbolehkan bekerja, beraktivitas di luar, tetapi ingat ya, kodratmu adalah wilayah domestik. Nah, itu sebabnya ciri yang ketiga, perempuan dalam kacamata orang moderat itu boleh beraktivitas sosial namun hanya seizin lelaki. Tentu izinnya ini tidak ketat, tetapi ketika diajak rapat misalkan malam-malam begitu, dia akan ngomong ke temannya yang ngajak rapat, sebentar ya, kalau kayaknya ini boleh apa namanya, kalau izin terhadap suamiku seperti itu. Tapi kalau nggak boleh ya, ya terpaksa aku nggak datang begitu. Tapi pada dasarnya ia diperbolehkan untuk itu ya, seperti itu. Nah, yang keempat itu tetap saja seksualitasnya harus pasif ya, seksualitasnya harus pasif. Harus pasif itu adalah meskipun tidak sepasif apa namanya, sepasif dalam cara pandang kelompok konservatif, namun seksualitasnya harus pasif, dia harus tunduk kapanpun laki-laki itu membutuhkan, ia harus datang. Laki-laki yang punya cara pandang moderat ini biasanya tidak cukup kasar, tetapi ia ya tetap demanding. Aku lagi butuh nih, aku tahu kamu nyaman, tapi bisakah kamu melayaniku meskipun kamu nggak nyaman. Jadi kalau yang konservatif itu menggunakan katakanlah nisa hukum harsul lakum fatu harsakum,
Jadi kelompok konservatif mengatakan perempuan itu adalah sawah ladangku, aku bisa menggaulinya dengan cara yang aku inginkan. Tapi kelompok moderat ini ditambah dengan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Artinya ia request, ia tidak melakukan kekerasan, tetapi ia tidak suka laki-laki dalam konteks ini. Ia tidak suka kalau ia tidak nyaman kalau keinginannya ditolak. Ya, keinginannya ditolak meskipun tidak menggunakan kekasaran, tapi perempuan tetap mengalami perasaan yang intimidatif seperti itu. Nah, yang kelima itu sebabnya kelompok laki-laki atau orang laki-laki atau orang perempuan yang masuk dalam kategori kelompok moderat di dalam Islam ketika memandang perempuan itu masih saja sama dengan kelompok konservatif dalam hal bahwa perbedaan biologis dijadikan pembenaran melakukan perbedaan. Misalnya saja saya punya teman sudah doktoral seperti itu, ketika memberikan akikah kepada anaknya laki-laki dan perempuan, dia masih mengatakan bahwa yang laki-laki itu harus diakikai dengan 2 kambing seperti itu, dan yang perempuan 1. Aku tanya, kenapa? Bukankah itu adalah 2 anakmu yang sama-sama tidak boleh kamu diskriminasi atau kamu perlakukan yang tidak adil? Dia menjawab bahwa iya, anakku ini adalah yang 1 laki-laki dan yang 1 perempuan, aku tidak bisa melampaui itu. Aku sih pingin semuanya 2-2 atau 1-1, tetapi itu tadi, karena yang 1 memiliki penis dan yang 1 punya vagina, maka ya mereka harus dibedakan seperti itu. Jadi secara umum kelompok konservatif memberikan sedikit sekali ruang terhadap kelompok perempuan, sedangkan di moderat cara pandangnya sama tetapi ruangnya itu lebih dibuka seperti itu. Aku kira itu. Nah, yang terakhir tentu adalah kelompok progresif yang barangkali Anda semuanya ada di kelompok progresif tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.